Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Anak Rantau Subang guys. Mudah-mudahan teman-teman semua hari ini gengki, sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di salah satu tempat wisata ya guys, yaitu di Surumi Ryochi Park guys, atau disebut juga Surumi Point guys. Jadi hari ini kita akan mengeksplor apa saja yang ada di sini guys. Salah satunya ini kita bisa berinteraksi, kita bisa mengasih makan burung guys. Kita ada bawa roti. Jadi buat teman-teman Surumi Point ini salah satu tempat yang wajib kalian datangi juga guys selama kalian di Jepang. Tempatnya yaitu berada di kota Osaka guys. Ini juga banyak bunga-bunga, dan di sana juga nanti kita ke kincir angin Belanda guys, ke Belanda. Yo, bagaimana keseruannya? Ikuti terus channel saya Anak Rantau. Nisa, Selamat pagi. Oke guys, sekarang kita akan memasuki salah satu tempat yang bernuansakan Austria atau Austria. Ada bunga-bunga yang baru ditanam. Ini apa ya? Ini pohon cabe. Pohon cabe. Iya kan, pohon cabe kan cabe. Nah, di sini juga ada patung nih guys.
adalah salah satu patung ini ya. Ini adalah salah satu patung peninggalan mungkin orang sana, orang Australia ya. Ini patung nggak tahu. Johann Strauss. Nah ini ada namanya Johann Strauss. Nggak tahu tapi saya nggak. Ini sejarah patung ini seperti apa sih nggak tahu tapi. Yang pasti di sini adalah salah satu tempat yang bernuansakan Austria guys. Mantap lah. Pokoknya buat teman-teman nih yang ada di Jepang khususnya yang berada di Osaka ya, jangan lupa nih datang ke sini. Banyak tempat-tempat yang di sini mantap. Yuk kita lanjut ke nuansa yang lainnya guys. Pemandangan yang sangat luar biasa ya buat menurut saya, karena mungkin di Indonesia pohon yang seperti ini sangat langka sekali, jarang ya. Walaupun ada mungkin jarang, tapi kalau di sini guys di Jepang pohon yang seperti ini mungkin di seluruh Jepang ada ya pohon seperti ini. Ini adalah pohon ini guys, ini adalah pohon maple atau orang sini menyebutnya ini adalah pohon momiji guys. Jadi pohonnya luar biasa, dia dari daunnya mulai dari hijau, awalnya hijau, terus dia nanti berubah menjadi kuning. Nah nanti setelah kuning dia berubah menjadi kemerah-merahan kayak gitu guys. Sekarang kita lagi muter-muter, kita cari tempat yang nanti kita bisa nyantai-nyantai lah bentar doang. Kita langsung ke mana ini? Kita ke Incir Belanda guys. Di sana juga ada banyak macam-macam bunga ya. Bunga ini guys buat kita mau tanya-tanya sedikit ke teman-teman ini berdua ini. Kita mau tanya gimana pengalaman yang kita bentar lagi tahun ya? Tahun ya. Kita bentar lagi kita mau menginjak ke 1 tahun kita di sini nanti bulan depan tanggal 25 atau tanggal 26 saya lupa. Kita nanti di sini udah setahun guys bulan depan ya. Nah nih buat siapa dulu nih yang mau ditanya? Ini sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ini adalah Mas Nugroho Cahyo Priantoro. Mas Nugroho Cahyo Priantoro, dia asalnya dari mana? Dari Banyumas guys, Jawa Tengah. Dan di sebelah sana ada Mas Wahid Budin. Mas Wahid Budin dari Indramayu ya, dari Indramayu guys.
dekat ya, saya dari Subang, dia dari Indramayu. Oke guys, kita ini bertiga, satu perusahaan, satu pekerjaan, ya satu rumah, satu apato, satu tempat masak, satu toilet, dan tapi kamar beda ya, kita kamarnya masing-masing. Oke nih, untuk Mas Yahya nih, Mas Yahya, nih, kenalin, lihat dulu dong kamera besarnya. Buat Mas Yahya nih, apa kesan selama 1 tahun yang aku akan menginjak ke 1 tahun di sini? Kesannya apa nih Mas Yahya? Pesan dalam arti apa nih? Ya pesan semuanya lah. Hidup di Jepang selama 1 tahun ini sudah betah atau gimana? Salah. Betah. Kesannya gimana nih? Kehidupan di sini seperti apa? Kehidupan di sini tuh apa ya? Ya itu disiplin. Terus Suka ya kebersihan lah. kebersihan ya. Terus yang Ya di sini nyaman lah. nyaman ya. Nah jadi, itu menurut Kang Yahya selama kesan Kang Yahya selama 1 tahun di sini tuh, katanya Jepang itu disiplin ya, disiplinnya nomor 1, kebersihannya apalagi gitu. Terkenal ya, Jepang itu terkenal dengan kebersihan nomor 1 di dunia gitu. Jadi nah kita contoh kayak gini nih, kayak rokok ya. Padahal semua orang di sini, hampir semua orang merokok, cewek cowok ya, hampir semua orang merokok. Tapi tidak akan kalian pernah temukan di tempat keramaian seperti di sini, di tempat keramaian merokok, satu mau puntung rokok pun ya. Kenapa? Karena kita kalau merokok di luar tuh kita bawa ini namanya asbak ya, asbak ini. Kalau bahasa Jepangnya apa sih? Haizara ya, Haizara. Ini bahasa Jepangnya Haizara. Jadi nanti setelah merokok kita masukin ke sana aja. Oke, itu untuk Mas Yahya. Sekarang kita ke Mas Wahib nih. Mas Wahib, gimana nih kesan selama 1 tahun di Jepang nih? Kalau menurut saya pribadi kesan itu nyaman di sini karena di Jepang ini mengajarkan kita apa ya, terbiasa di Indonesia ya, tidak masalah sepele aja, buang sampah, kita biasa buang sampah sembarangan kayak botol plastik dan sebagainya, tidak asal-asalan. Setelah di sini kita mengetahui, oh iya, botol tuh botol sendiri, plastik sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita terbiasa. Mudah-mudahan kelak kita nanti di Indonesia kita diimplementasikan di sana biar kita semua ibaratnya terbiasa disiplin. Nah, masalah ini khusus yang kalau ke Jepang yang udah rumah tangga ya. Oh iya ya, Mas Wahib itu udah rumah tangga ya, udah. Mas Wahib itu udah punya lebih dari anak ya. Ini gimana nih kesannya? Kesannya itu ya itu yang paling berat itu. Kalau kerjaan sih masalah beratnya ya orang kerja ya pasti ada capeknya. Tapi untuk menahan rindu kan siapa orang sih yang alhamdulillah untung HP ada zaman sekarang kan HP kan smart ya. Alhamdulillah masih terobati dengan video call dan sebagainya. Itu teman-teman yang mau kesini yang mempersiapkan mental, fisik, lupa, teman semangat mantap kita tunggu di Jepang guys. Nah, itu jadi pertama yang bikin apa, hal yang paling pertama yang bikin kita terkejut atau kaget ya guys, itu adalah salah satunya adalah yang pertama itu sampah guys. Biasa di rumah kita, apalagi kalau di rumah ya di kamar di mana, sampah itu ada juga di kita tuh di sana sampah, ada yang buang sampah di tempat sampah. Tapi bedanya di sini dengan di sana tuh, kalau di sana kita buang sampah itu semuanya dimasukin satu kantong. Kalau di sini, nah ini yang kalian akan kaget ya. Kalau di sini tuh benar-benar dipisah sampah, namanya kalau bahasa Jepang itu moeru gomi sama moenai gomi. Jadi sampah yang mudah terbakar, yang bisa didaur ulang, dan sampah yang tidak bisa dibakar dan tidak bisa didaur ulang itu dipisahkan. Itu yang paling penting. Terus ada juga botol sama botol plastik sama botol ini, botol
kaleng, beling, nah itu benar-benar harus dipisahkan guys. Oke, itu pesan dari Mas Sahib. Untuk Mas hafal sendiri gimana? Aduh. Ya, Jepang hampir 1 tahun. ya alhamdulillah nih untuk saya sih sendiri kesannya alhamdulillah betah di sini, senang, nyaman karena berbagai kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah Jepang khususnya ya perusahaan dan pihak Komiai juga alhamdulillah mereka memberikan kenyamanan kepada kita. Tapi ya kita harus sadar diri, kita harus taat peraturan, kita pun harus terbiasa dengan budaya di sini. Jadi jangan membiasakan budaya di kita. Jadi alhamdulillah betah guys, kesannya mantap, Jepang luar biasa lah pokoknya. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih. Tadi kesannya ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah pesan. Tadi kesan, sekarang pesan. Nah, pesan untuk teman-teman nih yang mau berangkat ke Jepang yang sekarang masih di Indonesia nih. Gimana nih? Pertama dari siapa? Dari Mas Sahib lah, yang paling ini senior. Pesan untuk teman-teman nih yang mau berangkat ke Jepang. Mas Sahib silakan. Paling pertama sih saya mental, dan yang kedua yang paling pertama bahasa itu sangat penting. Kita atau di rumah juga bekerja dan sebagainya. Bahasa itu sangat penting. Kita atau di rumah juga bekerja dan sebagainya. Kalau kita bahasa kurang pandai juga, kita akan agak kewalahan juga. Alangkah baiknya belajar bahasa bener-bener lah, agar kita bisa berinteraksi dengan orang Jepang dan sebagainya. Dan terus yang paling utama juga adalah juga berdoa lah tetap. Setiap langkah kita harus ingat Tuhan, karena kita tidak tahu di sini, kita kan perantau, kita mau gantungan ke siapa? Tuhan. Ya, itu aja. Itu pesannya. Jadi intinya kata Mas Ibu itu siapkan mental, yang kedua bahasa, yang ketiga berdoa guys. Nah, itu. Jadi siapkan dari sekarang buat teman-temannya yang mau berangkat ke Jepang, mentalnya dari sekarang. Terutama mental kedisiplinan di sana dengan di sini tuh benar-benar beda ya. Terus yang kedua apa tadi? Mental, kedua bahasa. Nah, bahasa juga penting guys. Emang lah kalau kita mungkin berpikiran di sana, yang penting kita kerja di sini, niatnya kerja. Guys, saya ingatkan, saya tekankan lagi nih guys. Jadi kita bisa kerja itu gimana kita mau bisa kerja kalau bahasa kita nggak bisa? Kita nggak memahami apa yang dikatakan orang Jepang. Contoh, tolong ambilkan minuman. Kita ambilnya rokok. Kira-kira gimana? Nah, itu udah salah ya. Artinya walaupun kita bisa kerja tapi kita nggak bisa bahasa. Alangkah lebih baiknya kita bisa kerja, kita bisa bahasa guys. Oke. Itu yang ketiga, berdoa kan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya disehatkan, keluarga yang di rumah juga disehatkan, kita di sini sehat selama kontrak berakhir. So, yang kedua ini kayak lagi kedinginan guys. Soalnya dingin banget kayak di sini guys. Ini udah masuk musim dingin ya di sini ya. Nah, yang kedua nih, Kang Yahya nih, pesannya nih untuk teman-teman apa nih? Kuatin badan lah. Kuatin badan ya, mental ya, olahraga juga. Apalagi di sini kan musimnya nggak cuma 2, nggak cuma 1. Musimnya ada berapa ya? Ada 4. 5 sekarang 5. Sekarang 5 musim nggak punya duit. Musim hujan. 6 berarti. Pas kalau Musim nggak punya duit, ya itu juga penting tuh, mental guys. Musim nggak punya konsentrasi duit. kita agak lemah. Jadi jangan dikira kita di sini punya duit terus guys. Ada masanya kita benar-benar jereweng guys. Sebenarnya kulkas kosong. Saya tetap semangat lah yang mau kesini. Ya. Nah, kalau untuk saya sendiri pesannya untuk teman-teman terus semangat, terus berdoa, jangan pernah tinggalkan Tuhan guys.
jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau kita mau sukses, jangan pernah tinggalkan Allah, guys. Bagaimana kita mau sukses? Orang yang zat yang maha memberi kesuksesan kepada kita, kita tinggalkan. Pesan dari saya, jangan pernah tinggalkan Allah. Ketika kita meninggalkan Allah, artinya Allah akan meninggalkan kita. Dan ketika Allah sudah meninggalkan kita, maka kesuksesan akan jauh dari kita. So, oke guys, kita ke pertanyaan yang masih ada. Terakhir ya. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Oke. Ini nih, kita kan bahasanya sangat minim ya, sangat minim lah, kita akui sangat minim. Pernah nggak suatu pokoknya bahasa, budaya, kedisiplinan kita sangat minim. Pernah nggak ada sebuah kesalahan yang mungkin menurut kita sepele tapi menurut mereka sangat nggak pantas untuk dilakukan gitu. Dari siapa dulu nih? Yang apa? Gimana? Jadi kesalahan, pernah nggak berbuat salah? Pokoknya di mana aja. Kan kita kan beda budaya, beda kedisiplinan, beda kebiasaan. Pernah nggak kita membuat sebuah kesalahan yang menurut kita sepele gitu, biasa aja, tapi menurut orang Jepang itu adalah sebuah kesalahan yang tidak patut dilakukan. Saya pernah. Dari mana nih? Dari Mas Saib dulu lah, Mas Saib dulu. Ini pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama dari Jepang. Waktu itu saya tuh beli di kombini ya, maksudnya kayak di Indonesia Alfamart dan sebagainya. Saya kan di situ kan nggak tahu budaya ngantri, di sini kan ada budaya ngantri dulu kan. Saya nggak tahu tuh orang tuh ngantri di belakang. Maksudnya kirain apa gitu kan. Saya nyerobot semua. Tapi untungnya untungnya orang Jepang ngerti dengan keadaan kita, maksudnya dia orang asing. Maksudnya untuk teman-teman kalian udah di sini ya lebih searching dulu lah tentang Jepang, terutama budayanya. Maksudnya ya emang sih menurut kita biasa aja, tapi menurut mereka tuh disiplin itu nomor satu gitu. Ya itu aja. Saya ya ini Kang Yahya, gimana nih Kang Yahya nih? Kang Yahya apa sih ya? Enggak nih membuat nggak pernah buat kesalahan? Enggak, saya kan disiplin. Gimana nih, pernah buat kesalahan apa yang menurut kita padahal sepele gitu, tapi menurut orang Jepang nggak patut untuk dilakukan? Ya itu buang sampah sih. Buang sampah ya? Iya, kan setiap di tempat pembuangan sampah kan biasanya kan ada CCTV di situ kan. Nah, ketika kita salah membuang sampah bukan di harinya, nah itu pasti akan dimarahin, akan ditegur itu. Oh iya. Iya. Ya paling itu doang sih. Nah kalau saya ya, sekarang saya banyak banget berbuat salah guys. Saya banyak banget. Ya itu, saya pernah buang sampah. Enggak, bukan buang ya. Saya pernah kerja. Kerja ya. Itu bukan 1-2 kali. Kebiasaan. Jadi kita kerja kan, biasa kan kalau kerja tuh kan kadang kita bareng bos, kadang kita bareng senior gitu ya. Nah, pada suatu hari kebetulan gitu ya, kita kerja. Biasa kan kita kalau kerja kan suka mampir di Kombini atau Alfamart, itulah minimarket lah gitu. Kita beli minum, beli makan, dan beli snack juga kayak gini lah. Nah, ketika pas pulang kita mampir di minimarket, saya beli minuman dua kayaknya, dua minuman botol kayak gini ya. Nah, pas itu saya bukan sengaja sih, lupa. Saya lupa karena kan pulang kerja ya capek, terus malam juga, sore lah bukan malam, jam 6 jam 7. Lupa nggak dibawa. Jadi pengen buru-buru pulang ke rumah gitu, pengen rebahan dan sebagainya lah gitu, pengen nyantai. Nggak boleh sama sekali. Itu terkait sama. So, buat teman-teman juga nih yang mau berangkat, yang yang akan berangkat ke Jepang, sekarang Jepang udah buka ya. Ya semangat terus, pokoknya semangat lah. Terus dipelajari, buka-buka, searching di YouTube, di Google, di mana aja pokoknya.
nggak kecing-kecing budaya tentang Jepang, terutama sampah. Yang paling banyak kesalahan itu sampah guys, karena orang Jepang itu bener-bener apa ya, suka banget dalam perlindungan lingkungan guys. So oke, itu saja. Ada lagi nih? Oke guys, cukup ya, kita udah jam berapa nih? Jam 2. Kita mau pulang, udah terlalu lama juga kita dari pagi di sini. So itu dia teman-teman, pokoknya dukung terus channel saya Anak Rantau Subang. Mudah-mudahan memberikan edukasi atau sebuah informasi buat teman-teman yang ingin kerja di Jepang atau ingin belajar di Jepang atau mau wisata ke Jepang. Mudah-mudahan video-videonya bermanfaat untuk semuanya. Yuk ikuti terus channel saya Anak Rantau Subang, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bentar, kayaknya kenal nih. Wah iya, woi Mang Yana, anjir, satu Indonesia nyari-nyari, taunya di sini lagi ngamen. Waduh, Mang Yana, rungkad Yana, rungkad.